benar selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama. Next. Jadi kan tadi ini ada tes baca Al-Quran lah. Itu juga macam-macam, nanti tergantung pengujinya. Bahkan temanku ada yang sampai dia ngambil course untuk belajar membaca kitab kuning. Kitab kuning ya kitab gitulah. Teman-teman nanti bisa cari. Sampai dia ngambil course itu, padahal formasinya dia matematika juga gitu kan. Seberapa penting? Maksudnya apakah? Ya tidak terlalu urgent sih kalau sampai ke kitab kuning. Sebenarnya yang paling urgent tuh ya bagaimana teman-teman mampu membaca Al-Quran, itu penting banget. Bahkan kadang nanti teman-teman diminta semacam memberikan penjelasan, penafsiran terhadap ayat-ayat yang tertentu, atau mungkin ayat yang teman-teman baca itu juga diminta untuk kadang mengartikan atau menjelaskan kandungannya begitu. Kalau nggak tahu ya bilang aja nggak tahu lah, mau gimana. Soalnya kan itu tekstual Al-Quran, itu kan nggak bisa Kalau kemarin dapat ayat apa? Kemarin aku kebetulan cuma diminta buat baca doang. Oh, nggak disuruh nafsiri. Nggak, cuma diminta baca. Hafalan juga, hafalan surat pendek. Termasuk, contohnya apa? Ya standar hafalan surat pendek yang nanti diminta untuk menuliskan. Misalnya waktu itu diminta nulis Quran surat Al-Ikhlas, ya sebenarnya surat-surat pendek, karena tahu kan keilmuan kita bukan keilmuan yang semacam itu. Jadi paling tidak tahu aja lah ini orang kira-kira bisa nggak kalau nulis bahasa Arab, misalnya kayak begitu. Diminta nulis, atau bahkan diminta nulis Quran surat Al-Fatihah gitu kan. Pokoknya Kayak, yang masih terjangkau, sebenarnya sangat banget terjangkau. Tetapi kan kalau yang namanya nulis itu kan kalau orang nggak biasa nulis juga susah ya. Itu termasuk bacaan sholat, doa sehari-hari itu ya karena suka-suka sama pewawancara, tetapi seputar bacaan ibadah sehari-hari itu harus banget ini teman-teman kuasai banget. Nah, again pesan saya, hafalkan sesuai arahan atau petunjuk pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, karena kita prosesnya itu berada di bawah naungan Kementerian Agama begitu. Termasuk nanti ini ya, sholatnya itu bukan cuma sholat wajib loh ya, jangan dikira. Jadi ada kemungkinan misalnya kayak sholat jenazah. Jadi praktekin? Bisa, sangat mungkin untuk dipraktekkan. Kok kemarin dipraktekin nggak? Hah? Iya, aku cuma dapat bacaan sholat fardu kebetulan. Itu pun cuma bagian tahiyat sama bagian ini doa iftitah aja. Ada juga yang diminta baca doa kunut, kayak sholat sholat sunnah gitu, mungkin juga bacaan sholat sunnah, sholat jamak takdim, niatnya begitu. Teman-teman harus mulai menghafalkan dari sekarang, itu penting banget. Sebenarnya pelajaran SD sampai SMA kan? Ya itu pelajaran sekolah sebenarnya. Cuma kan kalau tidak kita gunakan daily lupa. Kita tiba-tiba diminta sholat jenazah misalnya, tiba-tiba kita blank. Belum nanti jenazahnya laki-laki, jenazahnya perempuan, versi Kemenak kan beda-beda ya. Jenazahnya banyak begitu kan. Versi Kemenak nanti macam-macam. Mulai dihafalin teman-teman. Mulai dihafalin dari sekarang. Terus? Itu baru tes semacam tes ibadah dasar gitu ya, membaca Al-Quran, sholat, begitu, wudhu, begitu kan standar banget. Itu terus kalau pertanyaannya sebenarnya seputar isu-isu kekinian, isu-isu yang terbaru tentang keagamaan, tentang nasionalisme, begitulah. Pokoknya isu-isu yang sedang hangat dibicarakan itu nanti akan ditanyakan. Isu-isu seputar sikap keberagamaan dari teman-teman dalam menanggapi satu kejadian itu juga nanti akan ditanyakan. Begitu. Boleh kasih bocoran satu aja pertanyaannya? Jangan cuma satu, mungkin nanti akan banyak pertanyaan yang ini, karena sebenarnya ini sih nanti
teman-teman juga perlu riset untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar begitu ya. Ya, misalnya nih aku wawancara nih. Waktu itu kan baru kasus banget tentang kasus penistaan agama, ayat suci Al-Quran itu kan lagi hype banget tuh. Jadi waktu itu sama yang kedua kasus salah satu ormas yang dilarang oleh pemerintah, Hizbut Tahrir Indonesia, waktu itu juga diangkat. Nih kalau aku misal tanya nih sama Mbak Gamarina, Mbak Gama, kira-kira bagaimana pandangan Mbak Gama terkait ormas Hizbut Tahrir Indonesia? Jawabannya gimana kira-kira? Karena sudah diputuskan pemerintah, ya menyetujui aja lah. Gitu doang. Gimana sih? Ya harus elaborasi. Bener toh? Tapi bener nggak coba? Ya sebenarnya core jawabannya sih ya. Intinya ya, itu toh. Core jawaban dari setiap pertanyaan itu adalah intinya kita kembali ke pemerintah, karena kita kan di bawah aparatur, di bawah aparatur aparatur sipil negara itu kan menjadi abdinya negara ya. Jadi kita harus sami'na wa ata'na lah dengan keputusan dari pemerintah. Tetapi kita juga harus riset biar kita menjawabnya tidak seolah-olah hanya ya udah Pak, udah diputuskan, udah. Enggak, kita juga harus menganalisis kenapa kita setuju dengan penghapusannya. Jadi misalnya alasannya karena dia bertolak belakang dengan ideologi Pancasila, begitulah ya, itu harus disampaikan. Terus yang kedua misalnya bagaimana pandangan ini pertanyaan kedua nih, bagaimana pandangan Mbak Gamarina tentang pemimpin non-muslim? Harus menerima itu sebagai kondisi yang memang, tetapi kita juga harus memberikan reasoning secara alasan keagamaan. Itu jauh lebih bagus. Misalnya selama ada pemimpin muslim yang kompeten, misalnya ada pemimpin muslim yang jauh lebih baik, misalnya lebih adil. Kalau dalam proses pemilihan misalnya ada pemimpin muslim yang jauh lebih adil, ada pemimpin muslim yang jauh lebih kompeten, jelas saya akan mengutamakan untuk memilih pemimpin yang muslim, misalnya kalau kita muslim gitu ya. Kalau udah terlanjur udah terpilih, kalau sudah terlanjur terpilih ya karena itu amanat dari konstitusi, berarti kita harus sami'na wa ata'na dengan apa yang diputuskan oleh pimpinan, selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama. Misalnya pertanyaannya tuh, kalau dikasih makanan dari non-muslim, kira-kira sikap dari Mbak Gama gimana? Ada tetangga non-muslim kemudian membawakan makanan untuk Mbak Gamarina, kira-kira gimana tuh? Sempat ada satu orang temen itu yang merasa itu adalah preferensinya dia, kemudian dia menjawab itu kan privasi saya Pak, dalam proses wawancara langsung dia gagal. Jadi nggak boleh dalam pewawancara itu kita tidak memberikan argumentasi dengan alasan bahwa itu adalah preferensinya dia, preferensinya atau pribadi Pak, itu tidak boleh diketahui, sehingga seolah-olah tidak boleh diketahui oleh pewawancara. Itu mati banget sih dalam proses wawancara. Itu konyol, itu seolah-olah mengatakan ya udah sih Pak, aku nggak usah diterima aja begitu. Sama halnya dengan mengatakan seperti itu sebenarnya. Itu tadi ya, misalnya kayak ditanya ya sikap keberagamaan kita, toleransi kita, misalnya gimana pandangannya dengan Syiah, karena juga lagi nge-hype. Terus tetangga non muslim kalau diberikan makanan gimana, kalau misalnya ada pendirian gereja di tempat saudara yang mayoritas muslim, sikap yang akan saudara lakukan bagaimana begitu ya. Jadi memang teman-teman juga tadi harus riset aturan-aturan tentang itu di Indonesia, kembali lagi ke pengamalan nilai-nilai Pancasila begitu kan. Terus juga waktu itu ditanya, waktu itu kan lagi ramenya aksi 212 tuh. Nah, terus ini ditanya nih, misalnya ada teman yang mengajak seruan aksi karena Islam dilecehkan, dan teman Mbak Gama mengatakan bahwa Mbak Gama harus ikut turun ke jalan untuk menyerukan aksi, kira-kira apa yang akan dilakukan Mbak Gama?
Itu guys seputar pertanyaan dari Kementerian Agama, isu-isu kekinian, isu-isu nasional. Harus banget teman-teman kuasai. Terus juga harus teman-teman riset kira-kira aturan yang mendasarinya bagaimana, sikap teman-teman ketika ditanya harus bagaimana dalam menjawabnya. Karena sekali lagi kalau saran dari aku, karena kita di bawah institusi negara, kita kembali lagi ke aturan negara, itu yang pertama. Meskipun dengan tidak melepaskan hukum-hukum yang ada pada agama yang kita anut. Misalnya ya karena kita agama muslim, selama aturan itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam, ya kita harus mengikuti aturan itu. Yang kedua, kita juga harus mengikuti arahan dari pimpinan. Itu juga penting banget dalam teman-teman menjawab. Nanti kalau misalnya pertanyaannya seputar kegiatan-kegiatan begitu, teman-teman harus ketika mengambil kebijakan, keputusan, itu juga teman-teman harus melibatkan pimpinan di dalamnya. Karena kita di bawah institusi resmi, jadi ya peran pimpinan itu penting di sana gitu kan. Terus ada lagi ini sih problem solving. Kalau tadi kan membahas seputar isu-isu kekinian. Sekarang kalau ditanya problem solving, pemecahan masalah tentang kayak semacam komitmen, ya biasa standar wawancara itu kan ada komitmen bekerja kita. Misalnya nih, kalau misalnya ada kegiatan kampus, sementara Mbak Gama ada kepentingan sangat mendesak di rumah, kira-kira mana yang akan dipilih? Standar banget pertanyaannya waktu itu kayak gitu.